Selamat malam teman-teman, kami dari kelompok D akan mempresentasikan mengenai jurnal khusus. Dengan kelompok anggota, dengan saya sendiri, DJ Siagian dengan nomor NPM terakhir 293. Saya Najwa Tias Nadifa dengan nomor NPM terakhir 262. Saya Naura Azza Syakila Maharani dengan NPM terakhir 269. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sasabila dengan NPM terakhir 292. Jurnal khusus adalah jurnal yang dikelompokkan sesuai dengan jenis transaksi yang digunakan. Setiap terjadinya transaksi, petugas pembukuan mengidentifikasikan jenis transaksi yang terjadi dan mencatatnya ke dalam jurnal khusus. Sedangkan jurnal umum, yaitu buku jurnal yang digunakan untuk mencatat berbagai macam transaksi perusahaan dagang yang tidak dapat ditampung di keempat buku jurnal khusus. Perbedaan jurnal umum dan jurnal khusus adalah, jurnal umum terdiri dari 5 kolom. Pencatatan transaksinya itu dilakukan secara kronologis, postingnya dilakukan setiap transaksinya terjadi, dan biasanya digunakan untuk perusahaan dagang yang masih kecil. Sedangkan jurnal khusus itu, jumlah kolomnya menyesuaikan kebutuhan kelompok transaksinya, lalu pencatatan transaksinya dikelompokkan sesuai jenis transaksinya, postingnya dilakukan secara periodik di akhir bulan, dan digunakan untuk perusahaan besar. Manfaat dari jurnal khusus ini, yang pertama itu adalah memungkinkan pembagian pekerjaan. Ini dapat mendorong adanya pembagian pekerjaan dalam penanganan pekerjaan sehingga hasilnya semakin baik. Yang kedua, memudahkan posting ke akun buku besar. Jurnal khusus dipindahkan ke akun buku besar secara berkala. Yang ketiga, memungkinkan pengendalian internal lebih baik jika hanya satu orang petugas yang menangani satu atau dua jurnal khusus. Yang keempat, menghemat biaya. Menggunakan jurnal khusus dapat menghemat kertas dan tenaga. Posting dapat dilakukan satu kali saja. Oke, selanjutnya adalah jurnal khusus dibagi menjadi beberapa jurnal. Yang pertama, jurnal penjualan. Jurnal penjualan yakni jurnal khusus yang mencatat penjualan barang dagang secara kredit. Penjualan secara tunai tidak dicatat pada jurnal penjualan, melainkan pada jurnal penerimaan kas. Berikut adalah contoh jurnal penjualan. Pada kolom pertama, terdapat tempat untuk mencatat tanggal transaksi. Kolom kedua, tempat untuk mencatat bukti transaksi pembukuan berupa faktur penjualan. Kolom ketiga adalah tempat mencatat nama diri atau nama perusahaan kepada siapa kita menjual. Kolom 4 adalah tempat mencatat nomor buku besar pembantu piutang atau tanda setelah buku besar pembantu dicatat. Kolom kelima adalah tempat mencatat syarat pembayaran. Dan kolom keenam adalah tempat mencatat jumlah transaksi. Selanjutnya adalah jurnal pembelian, yakni jurnal khusus untuk mencatat pembelian barang dagang dan harta lainnya secara kredit. Nah, berikut adalah contoh dari jurnal pembelian. Nah, pada kolom pertama sama terdapat tempat mencatat tanggal transaksi. Kolom kedua adalah tempat mencatat nama orang atau perusahaan dari siapa kita membeli atau nama-nama pada buku besar pembantu. Kolom ketiga adalah tempat memberi tanda atau nomor buku besar pembantu jika buku besar pembantu telah dicatat pada akun yang bersangkutan. Kolom keempat adalah tempat mencatat syarat pembayaran. Kolom kelima adalah tempat mencatat jumlah pembelian. Kolom keenam adalah nama akun atau nomor akun selain pembelian persediaan barang dagang. Kolom ketujuh adalah tempat mencatat tanda bahwa transaksi sudah dicatat pada akun buku besar. Kolom ke-8 adalah tempat jumlah untuk kolom ke-6. Kolom ke-9 adalah tempat mencatat jumlah utang dagang. Selanjutnya adalah jurnal penerimaan kas, yakni jurnal khusus untuk mencatat semua transaksi penerimaan uang tunai dan setara dengan uang tunai, yakni bisa berupa penerimaan piutang, pendapatan, dan lain-lain. Berikut adalah contoh jurnal penerimaan kas. Pada kolom pertama sama terdapat tempat mencatat tanggal transaksi. Kolom kedua adalah tempat mencatat nama diri atau perusahaan yang melunasi atau keterangan singkat transaksi. Kolom ketiga adalah tempat mencatat tanda bahwa transaksi sudah dicatat di buku besar pembantu. Kolom keempat adalah tempat mencatat jumlah uang yang diterima. Kolom kelima adalah tempat mencatat potongan penjualan. Kolom keenam adalah tempat mencatat jumlah piutang dagang yang diterima. Kolom ketujuh adalah tempat mencatat jumlah penjualan tunai. Kolom ke-8 adalah nama akun dari transaksi yang dicatat pada lajur serba-serbi. Kolom ke-9 adalah dicatat jika akun pada kolom ke-8 telah diposting di akun buku besar. Kolom ke-10 adalah tempat mencatat jumlah dari akun yang ada pada kolom 9.
Selanjutnya adalah jurnal pengeluaran kas, yakni jurnal khusus untuk mencatat transaksi pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk berbagai tujuan. Yang sering terjadi ialah pembayaran utang dan pembelian tunai barang dagang. Berikut adalah contoh dari jurnal pengeluaran kas. Pada kolom pertama terdapat tempat untuk mencatat tanggal dan dari transaksi. Kolom kedua adalah tempat mencatat nama diri atau nama perusahaan tempat membeli. Kolom ketiga adalah diisi tanda setelah akun dari buku besar pembantu dicatat pada akun yang bersangkutan. Kolom keempat adalah tempat mencatat jumlah utang. Kolom kelima adalah tempat mencatat jumlah untuk akun pembelian. Kolom keenam adalah untuk mencatat nama akun dari transaksi yang dicatat pada lajur serba-serbi. Kolom ketujuh diisi setelah kolom ke-6 dicatat pada akun buku besar yang bersangkutan. Kolom ke-8 adalah mencatat jumlah untuk akun kolom ke-6. Kolom ke-9 adalah untuk mencatat jumlah uang yang dibayar. Kolom ke-10 adalah untuk mencatat jumlah potongan pembelian, yaitu selisih dari nominal utang dengan jumlah yang dibayar melalui kas. Untuk contoh dari jurnal khusus akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membahas soal nomor 2, yaitu pada soal tersebut, selama bulan Februari 2015, PD Ojik mempunyai transaksi-transaksi sebagai berikut. Di bagian jurnal penjualan selama periode Februari 2015, terdapat 3 penjualan. Yang pertama, PD Ojik jurnal penjualan periode Februari 2015. Yang pertama, kita masukkan pada tanggal di sebelah kiri dimasukkan pada bulan Februari 2015, di sebelah kanan pada tanggal 4 dengan nomor faktur 222 dengan keterangan PD Catlea. Namun pada nomor ref itu tidak ada dana secara pembayaran 2/10 N/30. Lalu untuk piutang gagang atau penjualan sebesar 4.500.000. Lalu yang kedua yaitu pada tanggal 7 Februari 2015 dengan nomor faktur 333 dengan keterangan PD bulan dan nama ref itu tidak ada dengan syarat pembayaran N per EOM piutang gagang dan atau penjualan sebesar 6 juta. Lalu yang ketiga pada tanggal 15 Februari 2015 dengan nama faktur 231 dengan keterangan PD Astio Centrum dengan nomor ref itu tidak ada dengan syarat pembayaran N per EOM. Lalu untuk piutang gagang atau penjualan sebesar 1.500.000 dengan ditotal semuanya dengan ketiga kolom tersebut sebesar 12 juta. Namun selanjutnya pada jurnal pembelian yaitu PD Ojik jurnal pembelian periode Februari 2015 kita masukkan tanggal Februari 2015 tanggal 2 dengan keterangan PD Dendrobium manufaktur 111 dengan nomor ref itu tidak ada. Di bagian debit ada 3 kolom yaitu syarat pembayaran itu 2/10 N/30 dana pembelian 10 juta. Namun di sebelah sepi pada akun yang pertama adalah akun ref dan jumlah itu tidak ada. Namun di bagian kredit yaitu utang gagang sebesar 10 juta. Namun jika dijumlahkan di bagian debit sebesar 10 juta, di bagian kredit sebesar 10 juta, hasilnya adalah balance. Namun dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada jurnal penerimaan kas. Di jurnal penerimaan kas ini yang pertama ada pada tanggal 6, yaitu tanggal 6 dilakukan transaksi yaitu dijual barang dagangan kepada PD Ascoesenda sebesar 3 juta secara tunai. Lalu karena tunai dimasukkan kepada kas debit
Dan di kolom kreditnya kita masukkan kepada kolom penjualan. Lalu pada tanggal 4, maaf ini salah tulis, yang benar pada tanggal 8, ini terjadi transaksi yaitu diterima pelunasan dari PD Katlea untuk penjualan tanggal 4 Februari sebesar 2.500.000. Kita masukkan pada kolom kas di debit sebesar 2.500.000 dan di kolom kredit pada kolom piutang. Lalu di tanggal 12 ada transaksi diterima pendapatan bunga dari Bank BNI sebesar 250.000. Dimasukkan ke kolom debit di kolom kas sebesar 250.000. Lalu di kolom kredit dimasukkan ke serba-serbi dengan nama akun pendapatan bunga sebesar 250.000. Lalu pada tanggal 14 transaksi dijual peralatan kantor bekas sebesar 900.000 kepada PD Kamboja. Jadi di kolomnya diberi keterangan PD Kamboja, lalu di debit pada kas dimasukkan nominal 900.000, pada kredit dimasukkan nominal 900.000 pada penjualan. Lalu hasilnya dijumlahkan dan ketemu hasil 6.650.000 pada kolom debit dan kredit. Selanjutnya pada jurnal pengeluaran kas terjadi transaksi pada tanggal 3 Februari, yaitu dibeli barang dagangan dari PD Vanda sebesar 2.500.000 secara tunai. Lalu dimasukkan ke kolom debit sebagai pembelian sebesar 2.500.000 dan di kredit tolong kredit geser. Lalu pada kolom kredit kita masukkan sebesar 2.500.000 pada kas. Selanjutnya tanggal selanjutnya. Lalu tanggal selanjutnya, tanggal 9, terjadi transaksi membayar beban listrik dan telepon sebesar 750.000. Di akun debit masuk ke serba-serbi dengan akun beban listrik dan telepon sebesar 750 dan di kredit masuk ke kolom kas sebesar 750. Lalu di tanggal 10 terjadi transaksi dibayar semua hutang kepada PT Dendrobium. Nah, lalu jika kalian lihat pada soal sebelumnya, kita mempunyai hutang kepada PT Dendrobium sebesar 10 juta. Nah, dengan syarat 2/10 tanggal 2, 2/10 N/30. Jadi kita mempunyai piutang sebesar 10 juta. Jadi kita mempunyai karena itu kita mempunyai hutang sebesar 10 juta. Lalu karena kita mendapat potongan, karena membayar hutang tidak lebih dari 10 hari, kita mendapatkan potongan sebesar 200.000. Jadi kas yang kita keluarkan yaitu 9.800.000. Lalu di total semuanya menghasilkan nominal 13.250.000. Selanjutnya ada jurnal umum. Jurnal umum ini memuat akun-akun yang tidak bisa masuk ke jurnal khusus. Contohnya seperti retur pada tanggal 5 tadi, terjadi retur, diterima pengembalian barang dagangan dari PD Katlea sebesar 500.000 karena barang tidak sesuai dengan pesanan. Karena kita yang menerima pengembalian berarti termasuk retur penjualan. Jadi akunnya ditulis sebagai retur penjualan pada piutang dagang sebesar 500.000.
Sekian presentasi dari kelompok Oke. 4, kelompok D. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat malam.